Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mutasifu bil makarimi kibarun wa subiyan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah di atas jalan Islam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tetaplah bertakwa kepada Allah dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita semua berbekal dengan bekal terbaik, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah di awal tahun 2025, dan tentu saja bagi kita setiap kaum muslimin, dalam diri kita ada keinginan agar di setiap pergantian tahun itu ada perubahan di dalam diri kita masing-masing. Ada perubahan dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik lagi. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, yakni untuk hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka berangkat dari ayat ini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan agar setiap kita ini memperhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk kehidupan akhirat. Kalau untuk kehidupan dunia, mungkin kita tidak perlu bertanya apa yang sudah kita lakukan, karena setiap kita pasti akan bersungguh-sungguh untuk urusan kehidupan dunia kita. Bahkan ada orang yang saking seriusnya untuk kehidupan dunia, maka dia rela bekerja 24 jam. Dia rela banting tulang. Bahkan orang mengatakan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Demi apa? Demi kehidupan dunia. Tetapi berkebalikan jemaah dimuliakan oleh Allah, untuk kehidupan akhirat maka dia belum tentu bersungguh-sungguh. Untuk kehidupan setelah kematian dia belum tentu mempersiapkan yang terbaik bagi dirinya. Karena kenapa? Karena dia beranggapan bahwasanya yang namanya kehidupan akhirat kita tidak bisa rasakan saat ini.
yang namanya neraka, yang namanya surga, yang namanya hari hisab, apa itu yang namanya dosa, maka orang akan mengatakan itu kita tidak dapatkan di kehidupan dunia. Maka terkadang dia abai dengan perkara ini. Padahal jemaah dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuat sebuah garis waktu, maka di garis waktu itu kita beri dua titik. Titik yang pertama adalah titik di mana kita dilahirkan, dan titik yang kedua adalah titik di mana kita diwafatkan. Sebelum titik yang pertama, sebelum kita dilahirkan, maka itu adalah waktu yang sangat panjang. Orang matematika mengatakan tak terhingga, tidak bisa dihitung, saking panjangnya waktu tersebut. Pun demikian, waktu setelah titik yang kedua di mana kita diwafatkan oleh Allah, maka itu adalah waktu yang sangat panjang. Dalam Al-Quran disebut khalidina fiha, selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Maka kenapa kemudian manusia untuk kehidupan dunia yang sementara dia bersungguh-sungguh, untuk kehidupan yang sementara dia seriusnya luar biasa, tetapi untuk kehidupan yang selama-lamanya, kenapa dia tidak mau serius? Bahkan hari ini kaum muslimin ketika datang sholat Jumat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia tidak mau tahu bagaimana tata cara sholat Jumat. Padahal dia mungkin mengerti, kalau dia datang sholat Jumat setelah khotib naik mimbar, maka malaikat telah menutup buku catatannya. Terus kalau dia datang setelah khotib naik mimbar, apa yang dia dapatkan? Tidak ada, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana kemudian untuk urusan dunia tadi kita rela untuk melakukan apa saja, kita seriusnya luar biasa. Untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya tidak mau serius. Apakah kemudian kita menunggu sampai Allah itu menunjukkan kebesarannya kepada kita dengan apa? Dengan sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang terdahulu. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Samud, bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Apakah kemudian Allah menurunkan azabnya baru kemudian kita ini memahami, baru kita ini bisa sadar, baru kita ini bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal jemaah dimuliakan oleh Allah, kita semua memahami kehidupan akhirat itu kehidupan selama-lamanya. Bukan perkara main-main, bukan perkara yang bisa kita nego di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang serius. Maka yang namanya iman, iman ini yang paling penting bagi kita, bukan yang lain. Harta itu nomor sekian. Dan hari ini, mohon maaf, jangan sampai kemudian kita ini tanpa sadar kita telah keluar dari Islam. Beberapa waktu yang lalu, bulan Desember, di akhir Desember, teman-teman kita merayakan hari agama mereka. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat kepada mereka, karena itu bisa jadi menjadi batu sandungan kita di akhirat kelak. Kita masih menganggap diri kita menjadi muslim, padahal di mata Allah kita bukan lagi menjadi seorang muslim. Kenapa? Kalau kita mengucapkan selamat, itu artinya kita telah mengakui kebenaran agama mereka. Terus bagaimana kita mempertahankan akidah ini? Yang namanya toleransi bukan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mencontohkan yang namanya toleransi, biarkan mereka dengan agama mereka. Jangan ganggu mereka. Bertetanggalah dengan baik dengan mereka. Tunjukkanlah Islam yang baik kepada mereka. Karena kenapa jamaah dimuliakan oleh Allah, di akhirat kelak yang paling berat penyesalannya orang-orang kafir. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Dan siapa lagi? Orang musyrikin. Di mana tempat mereka? Di neraka jahanam. Apakah di neraka jahanam mereka itu sementara? Tidak. Khalidina fiha, selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir menjadi bahan bakar api neraka.
Terus bagaimana kalau kita ini bertoleransi, bagaimana kalau kita ini mencintai mereka, ada rasa kemanusiaan mereka, tunjukkanlah Islam yang benar kepada mereka, sehingga mereka tertarik untuk masuk pada Islam. Sehingga bisa selamat. Karena bukan kehidupan dunia yang kita cari, kehidupan akhirat itu, yang selama-lamanya itu. Kalau umatnya Nabi SAW ini umurnya 60-70 tahun. Inilah waktu di antara dua titik tadi, titik di mana kita hilang karena diwafatkan itu hanya 60 tahun. Maka waktu 60 tahun ini kita harus kurangi dengan waktu kita sebelum balik. 15 tahun sisa 45 tahun. Yang 45 tahun kita harus kurangi dengan waktu tidur kita yang minimal satu orang dalam sehari tidurnya 6 jam. Maka juga berarti kita harus kurangi 15 tahun, tersisalah waktu kita 30 tahun. Dan rasanya waktu 30 tahun itu tidak lama. Inilah waktu yang diberikan oleh Allah. Maka Allah merintahkan kepada kita, perhatikan apa yang sudah engkau persiapkan untuk kehidupan akhirat. Waktu 30 tahun itu bagaimana ibadahmu? Bagaimana kualitas salatmu? Bagaimana ketundukanmu kepada perintah dan larangan Allah? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Allah telah menurunkan syariatnya kepada kita. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dibaca dan diamalkan. Semua yang termaktub di dalam Al-Quran wajib diamalkan. Satu saja ayat Al-Quran yang kita tolak, maka itu sama dengan kita menolak seluruh isi Al-Quran. Artinya kita telah kafir kalau kita menolak salah satu dari isi Al-Quran. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penyesalannya berat, yang paling berat tadi orang kafir. Penyesalan yang berat adalah orang beriman tetapi amal buruknya lebih banyak daripada amal baik. Dan bisa jadi kita terkategori dalam perkara ini. Kita termasuk, saya dan jemaah dimuliakan oleh, bisa jadi kita termasuk dalam perkara ini. Lebih banyak amal buruk kita daripada amal baik kita. Kenapa? Karena setiap hari kita dipertontonkan dengan kemaksiatan. Coba kita jalan di jalan raya. Berapa orang wanita yang kita lihat di jalan raya? Berapa banyak wanita yang kelihatan rambutnya? Berapa banyak wanita yang kelihatan betisnya? Naudzubillah min dzalik. Itu dosa. Setiap hari kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menganggap itu perkara yang remeh-temeh, haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya saja kita lihat haram. Bagaimana dengan yang lainnya? Maka hari ini kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, maka kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang masa di mana orang beriman itu dia seperti menggenggam bara. Kalau dia tidak kuat menggenggam bara itu, maka dia akan buang. Hari ini mereka yang tidak kuat memegang Islam ini, maka dia akan buang Islam dan dia akan mengambil kehidupan dunia. Padahal jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itu lebih utama bagi kita. Masa depan seorang muslim itu adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Maka hari ini anak-anak kita, maka didiklah mereka agar bisa menjadi masa depan kita. Karena bisa jadi kita ini karena banyak maksiat dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Karena kita punya anak soleh dan soleha, mereka lah yang mendoakan kita sehingga Allah mengangkat kita dari neraka, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didiklah mereka menjadi generasi yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memperhatikan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Perintah laksanakan, karena di balik perintah itu pasti kebaikan bagi kita. Larangan tinggalkanlah, karena seenak apapun larangan itu, sebermanfaat apapun larangan itu, maka yakinlah itu pasti keburukan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala apa yang dilakukan oleh hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaran wa subiyan.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.